البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita dari permasalahan-permasalahan jahiliyah atau ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu permasalahan yang kelima, bahwasanya mereka berhujjah untuk menunjukkan kebenaran atau ukuran kebenaran dengan banyaknya pengikut, atau banyaknya sebuah amalan dilakukan. Namun sudah kita bantah dan sudah kita sampaikan bantahannya dari Asy-Syaikh Al-Fadil, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, di dalam syarah yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasannya hujjah atau jadikan patokan sandaran itu bukan banyaknya atau bukan banyaknya pengikut atau juga bukan banyaknya orang yang mengikutinya. Namun yang jadikan al-ibrah, patokan atau sandaran adalah kebenaran dan mencocoki kebenaran. Walaupun banyak pengikutnya, banyak orangnya, namun ketika di atas kebatilan tetap dikatakan batil. Berkata al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang benar itu tetap benar, bahkan yang hak itu tetap hak walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Kemudian beliau melanjutkan wa namwal batilu batilun walau ijtama'a alaihi jami'u ahlil ard. Dan yang namanya kebatilan, kekeliruan pasti batil walaupun seluruh penduduk bumi mereka berkumpul atau bersatu di atasnya. Jadi patokan atau sandaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, mencocoki kebenaran, mencocoki al-haq, itulah sandaran kita. Bukan banyaknya pengikut, bukan juga sedikitnya pengikut. Barakallahu fikum. Al-ibrah bimuwafaqati al-kitab was sunnah. Yang jadikan patokan sandaran adalah mencocoki Al-Quran was sunnah walaupun sedikit orangnya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabiyun jalilun, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau, barakallahu fikum, Al-Faqih wal Mutafaqih. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang ke-6, barakallahu fikum, permasalahan atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Yang ke-6. Sebelumnya sini sebutkan di ada babnya sini, al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadih. Jadi mereka menjadikan hujjah atau mereka mencari hujjah terhadap apa yang mereka berada di atasnya. Dengan siapa? Hujjah mereka dengan orang-orang pendahulu, nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka, itu menjadikan hujjah tanpa memandang, tanpa memperhatikan, tanpa melihat kepada sandarannya. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, kaum muslimin secara keumuman seharusnya menyandarkan semua perkara, terutama perkara agama, mencari hujjah, mencari sandaran itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu dari kalangan umat ini, dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Seperti itu. Karena berhujjah dengan apa? Orang-orang terdahulu, nenek moyang dan semisalnya, untuk agama atau syariat yang dia kerjakan, bukan bersandarkan pada syariat, itu merupakan perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Dan ini fenomena yang terjadi. Ini kenyataan yang terjadi di barakallahu fikum, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Dan bahkan di barakallahu fikum, di seluruh penjuru seperti ini keadaannya. Seringnya mereka berhujjah dengan pembesar mereka, berhujjah dengan mbah-mbah mereka, berhujjah dengan nenek moyang mereka. Tidak mau berhujjah langsung dengan Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kana
Nah, mustannan, barang siapa yang dia itu ingin barakallahu fikum mencari atau berpegang teguh dengan sunnah, maka hendaknya dia mencari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barakallahu fikum kunci keberhasilan dan keberuntungan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Dzamul Kalam wa Ahli. Naam, ucapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, kata beliau, "Naam wa kullu man khalafa al-kitab was sunnah famahjujun biha." Fal haqqu fi ittiba'iha wal dhalalu fi ma khalafaha. Nah, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab At-Tamhid, berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, wa kullu man khalafa al-kitab as-sunnah famahjujun biha wa kullu man khalafa as-sunnah famahjujun biha. Dan setiap atau seluruh orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terhujai dengannya, karena kebenaran itu mengikuti as-sunnah dan kesesatan itu meninggalkan atau perkara yang menyelisih daripada as-sunnah. Jadi jangan sekali-kali kita berdalilkan, berpatokan, kenapa kalian mengamalkan, kenapa kalian berbuat, ini kan yang dilakukan oleh bapak kita, ini kan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ini dulu yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, paman-paman kita, dan misalnya. Itu semuanya bukan hujah yang kuat, namun itu hujah yang hujah yang sangat tumpul dan jauh daripada syariat. Adapun kita tidak. Kenapa kamu berbuat demikian? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Karena dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah demikian. Seperti itu kita sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena agama Islam ini tidak sembarangan, barakallahu fikum. Agama Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sumbernya. Barakallahu fikum. Dalam artian muamalah, kerjasama, ritual, amalan, semuanya harus kita sandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ayo kita lanjutkan sini. Kata beliau, al-mas'alatu sadisatu, permasalahannya ke-6, qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Berkata Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ingat-ingat ya, sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan Wahabiyun, bukan juga Wahabiyah. Orang-orang yang menisbahkan kita atau barakallahu fikum menuduh kita atau mengatakan kita Wahabiyun atau kita kelompok Wahabiyah, itu orangnya bodoh, tolol, enggak tahu tentang sejarah, enggak tahu tentang tarikh, bagaimana semula atau bagaimana asli atau asal usul daripada Wahabiyah. Sudah kita jelaskan ya, Al-Wahabiyah itu kelompok sesat nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ingat-ingat itu. Bukan kita. Kalau kita kitab yang kita ajarkan kitab siapa? Barakallahu fikum. Apa kitabnya Abdul Wahhab? Bukan. Kitab yang kita ajarkan adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya mereka mau menisbahkan Muhammadiyah, tapi bukan demikian. Kita juga bukan Muhammadiyah. Barakallahu fikum. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum, dengan meniti jejak generasi salafun as-salih. Seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, Al-Wahabiyah itu semacam mazhab atau kelompok sesat yang dipelopori oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, yang waktu itu tersebar pemikirannya di daerah Maghrib, itu Maroko, di akhir-akhir abad kedua, awal abad ketiga. Pemikirannya apa? Pemikirannya adalah ibadiyah khawarij. Al-khuruj 'ala al-hukam, memberontak kepada pemerintah di antaranya. Barakallahu fikum, hati-hati ya. Al-Wahabiyah kita katakan kelompok sesat. Wahabiyun para pengikutnya Abdul Wahhab bin Rustum. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, beliau tersebar dakwahnya, berdakwah kurang lebih ketika abad 12, abad ke-12, jarak antara abad ke-3 sampai 12 jauh sekali. Barakallahu fikum. Jadi jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan dalam menuduh manusia, jangan sembarangan dalam mengklaim atau jangan sembarangan dalam barakallahu fikum memvonis. Hati-hati. Perlu yang namanya at-ta'anni, berhati-hati. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati, sifat berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Barakallahu fikum. Kita tidak tergesa-gesa, namun kita bersegera dalam kebenaran. Bedakan antara bersegera dengan tergesa-gesa. Kalau bersegera itu diiringi dengan barakallahu fikum sifat atau perbuatan berhati-hati. Tapi kalau tergesa-gesa
itu pasti barakallahu fikum pandangan atau yang dipahami adalah negatif, tergesa-gesa. Berangkat ke masjid tergesa-gesa, makan tergesa-gesa, minum tergesa-gesa, belajar tergesa-gesa, itu dampaknya negatif. Tapi kalau bersegera beda. Berangkat ke masjid, sholat bersegera. Bersegera itu nggak harus tergesa-gesa ya. Datang di awal juga bersegera. Tergesa-gesa itu misalkan sudah tahu adzan, dia masih nunggu di rumahnya, begitu qomat langsung dia lari-lari tergesa-gesa. Itu lain lagi. Itu tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya. Bedakan antara tergesa-gesa dengan apa? Dengan bersegera. Fastabiqul khairat. Ini bersegera. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini apa? Bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menuju pada meminta ampunan dari Rabb kalian. Ini bersegera, bukan tergesa-gesa. Adapun sifat tergesa-gesa adalah sifat yang tercela. At-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaitan. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Wal a'yadu billah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, al-ihtijaju bil mutaqaddimin, termasuk permasalahan jahiliyah, permasalahan yang ke-6 ini ya. Al-ihtijaju bil mutaqaddimin, mereka berhujah dengan apa? Dengan para pendahulu, orang-orang terdahulu. Tapi ingat ya, orang-orang terdahulu yang tidak berpegang teguh dengan syariat. Maksudnya ada nenek moyang, mbah-mbahnya dan semisalnya, bukan kepada syariat. Bayangkan tuh. Kepada mungkin orang-orang tua terdahulu gitu ya. Kalau kita tidak, kita berhujah dengan Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum, dan juga barakallahu fikum yang dipahami oleh para salafun salih, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fama balul qurunil ula. Qala fama balul qurunil ula. Dia berkata, ada apa dengan apa? Ada apa? Keadaan apa? Generasi-generasi yang pertama. Ada apa di sana? Barakallahu fikum. Mereka ingin apa? Ingin berhujah dengan generasi-generasi terdahulu, tapi yang apa? Yang tanpa berdasarkan oleh dalil atau syariat. Barakallahu fikum. Wa qali ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Ketika dinasihati, didakwai, mengatakan ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar dakwah seperti ini, tidak mendengar ajaran seperti ini. Yang ada pada bapak-bapak kami terdahulu. Ya kan, akhirnya hujahnya kepada nenek moyang. Siapa sih nenek moyang itu? Apa moyang-moyang itu? Nenek moyang. Paham ya? Dalil kita bukan nenek moyang, barakallahu fikum. Langsung sumber kita dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua-duanya wahyu. Al-Qur'an juga wahyu, as-sunnah juga wahyu. Barakallahu fikum. Jangan sampai ditentang. Itulah dalil hujah kita. Bukan apa? Bukan mengikuti orang dulu bapak kita melakukan seperti ini, mbah kita juga dulu juga seperti ini. Bukan seperti itu. Dalilnya bukan mbah, bukan simbah, bukan nenek moyang, bukan. Dalilnya adalah qala Allah, qala Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, kata beliau di sini, asyarah-syarahnya, idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Perhatikan ini permasalahan yang ke-6 ini, mereka ketika datang para rasul kepada mereka dengan membawa kebenaran, ihtajju bi abaihim. Mereka berhujah atau mereka mendebat dengan apa? Dengan bukti atau dalilnya cuman bapak-bapak mereka. Ihtajju bi abaihim, mereka berhujah dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka itu loh. Fa inna Musa alaihissalam lamma da'a Fir'aun ilal iman, maka sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau barakallahu fikum berdakwah atau menyeru kepada Fir'aun untuk beriman. Perhatikan ini ya, Nabi Musa alaihissalam termasuk apa? Termasuk ulul azm. Ulul azm itu memang para nabi yang diberikan keutamaan tersendiri. Karena dakwahnya sangat apa? Sangat berat dan banyak ujian, cobaan, rintangan, halangan. Ulul azmi ada berapa? Nabi Musa alaihissalam, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Sudah kita hafal ya? Semuanya insyaallah sudah hafal ini. Mudah. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Pertama Nabi Muhammadun, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian apa? Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mereka adalah ulul azm.
Dan mereka pun apa? Sebagai contoh tauladan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jilhum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan rasul dan jangan kalian tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Perhatikan apa yang diucapkan orang-orang itu. Maka sungguhnya Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun untuk beriman, ihtajja Fir'aun bima alaihil awwalun. Kemudian Fir'aun berhujjah, dengan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Qala fama balul qurunil ula. Nah, dia mengatakan, kemudian ada apa? Ada apa? Generasi-generasi yang terdahulu. Kemudian kalian kenapa menolak generasi terdahulu? Pendahulu kita, gitu maksudnya itu. Yuridu an yahtajja bima alaihil qurunul ula. Dia menginginkan untuk berhujjah dengan apa? Yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Allati sabaqathum minal kafarah, yaitu yang telah mendahulunya berupa kekufuran. Wa hadhihi hujjatun batilah, yang seperti ini adalah hujjah yang batil. Wa hiya hujjatun jahiliyah, yang mana itu adalah hujjah jahiliyah. Hati-hati ya, jangan sampai kita berhujjah dengan apa? Dengan bertanya kenapa berbuat seperti itu? Kenapa melakukan seperti itu? Ini kan perbuatan nenek moyang kita. Jangan sampai seperti itu perbuatan jahiliyah ya. Hujahnya orang jahiliyah seperti itu. Kalau kita tidak, kenapa kalian itu melakukan, kenapa kalian kok malah mencukur kumis kemudian membiarkan jenggotnya panjang? Karena Rasulullah memerintahkan gitu. Dalil kita Rasulullah ya. Rasulullah memerintahkan qasus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Perintah kan? Kenapa sih kalian kok celananya Ahlus Sunnah itu celana cingkrang, celananya di atas mata kaki? Kenapa sih? Alasannya apa? Kita katakan ini bukan alasan-alasan yang sembarangan ya. Ini ada dalilnya gitu. Kalau sandaran kita, hujah kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada dalilnya dari As-Sunnah. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah juga mengancam bahwasanya barang siapa yang memanjangkan atau sesuatu yang menjulur di bawah mata kaki berupa barakallahu fikum pakaian atau sarung dan misalnya, maka termasuk bagian dari neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur sampai di bawah mata kaki, baik itu berupa izar, sarung atau yang semisalnya, maka termasuk bagian dari neraka. Innallaha la yanzuru ilal musbil. Sungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada orang yang musbil, yang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian tidak tampil beda. Jangan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tampil beda dalam berpakaian, bermuamalah, kerjasama, berbicara, berakhlak, beradab, harus dipantau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Seperti itu. Berpakaian dengan sirwal. Kalau misalkan keluar rumah, pakai kaos atau mungkin pakai barakallahu fikum koko, ya sirwal diiringi dengan sarung, jangan cuma pakai sirwal saja. Rasulullah mengatakan apa? Tasarwalu wa tazaru. Pakailah kalian sarung dan bersirwal lah, atau pakailah kalian sirwal dan sarung. Jadi yang kita pakai bukan celana yang ketat, tapi sirwal kemudian diiringi dengan sarung. Itu misalkan ya. Jadi jangan cuma sirwal saja kemudian kaos lah, jalan-jalan kemana kemudian belanja, jangan ya. Barakallahu fikum. Pakai sirwal kemudian pakai sarung. Kalau misalkan pakai kaos atau mungkin pakai baju yang pendek atau mungkin pakai koko, jangan cuma koko sama sirwal saja ya. Koko, sirwal, sarung. Kalau pakai jubah nggak masalah karena nggak nampak. Barakallahu fikum, tujuannya agar kita lebih bisa menjaga kehormatan dan juga barakallahu fikum aurat kita. Seperti itu tujuannya. Tasarwalu wa tazaru. Hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Barakallahu fikum, hadisnya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Tasarwalu wa tazaru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Jadi memakai sarung termasuk perkara sunnah yang mudah dilakukan. Hampir setiap manusia yang namanya laki itu punya sarung. Mau tidak mau jangan mengingkari ya, pasti punya. Sarung itu ya walaupun 1, 2 pasti punya. Kalau nggak punya, beli pun murah harganya. Yang jelas sekarang permasalahan itu mau nggak memakai sarung gitu loh. Itu permasalahannya itu. Mau nggak menerapkan sunnah yang mudah seperti ini? Kalau tidak mau atau keberatan melakukan sunnah yang mudah seperti ini, bagaimana untuk melakukan sunnah-sunnah yang berikutnya? Barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Ahlus Sunnah harus memiliki yang namanya at-tamayyuz, tampil beda dalam berpakaian, dan dengan pakaian yang syar'i inilah yang akan membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Hizbiyah, Ahlus Sunnah dengan Mubtadi'ah, Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang selain Ahlus Sunnah. Berpakaian. Barakallahu fikum. Kalau pakai jubah, pakai sirwal, insyaallah enggak masalah, tapi diiringi dengan pakai sarung lagi lebih bagus. Pakai gamis misalkan, pakai sarung, sirwal, sarung bagus. Adapun pakai koko, pakai kaos kemudian sirwal, kami tidak menyarankan kalau di luar rumah. Barakallahu fikum. Ahlus Sunnah harus paham seperti ini.
Bukan sembarangan, kita bukan hizbiyun. Jangan mencontoh orang-orang, oh itu kan buktinya ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah enggak pakai sarung, itu cuman pengakuan saja. Malas mengamalkan sunnah orang-orang seperti itu. Paham ya? Orang-orang sururiyun misalkan atau orang TV Roja, mereka santai saja pakai koko, pakai celana, sirwal itu katanya sudah cukup itu. Ini kita ingat-ingat ya. Kita tidak mewajibkan tapi menganjurkan dan juga menasihati agar mengamalkan sunnah yang sudah banyak manusia meninggalkannya ini. Sirwal, sarung. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita kembali kepada inti pembahasan kita, kata beliau di sini, wa kama qala qaumun nuhin lamma da'ahum ilallah, dan sebagaimana diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan apa? Mereka berkata, "Ma hadza illa basyarun mislukum." Tidaklah orang ini melainkan manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum. Dia ingin apa? Ingin tampil agar dia itu lebih utama dari sekalian. Walau sya'allahu. Naam. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Naam. Ketika mendengar seperti itu, walau sya'allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki la anzala malaikatan, misalnya Allah taala menurunkan para malaikat. Naam. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Tidaklah kami mendengar yang seperti ini, naam, pada bapak-bapak kita yang terdahulu. Naam. Faqabalu da'watan nabiyillahi Nuh bima 'alaihi aba'uhum 'ala annahu haqqun. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu. Ewa. Jadi mereka ketika didakwai malah apa? Naam, barakallahu fikum. Nah, malah mereka menolak dan menentang gitu. Barakallahu fikum, berhujjah dengan apa? Dengan bahwasanya kami tidak pernah mendengar. Nah, dengan dakwah seperti ini di ajaran bapak-bapak kita terdahulu enggak mendengar gitu loh. Nah, ya sudah jelaskan ma hadza illa basyarun mislukum. Tidaklah ini melainkan manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, yang mana dia ingin memberikan keutamaan atas kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau seandainya Allah Taala menghendaki, niscaya Allah Taala menurunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Tidaklah kami mendengar yang seperti dakwah seperti ini, pada bapak-bapak kita yang terdahulu. Faqabalu da'watan nabiyillahi Nuh bima 'alaihi aba'uhum, maka mereka membantah, menolak. Naam, atau mereka menghadapi, atau mereka barakallahu fikum, menghadapkan dakwahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihissalam bima 'alaihi aba'uhum, dengan perkara yang bapak-bapak mereka dulu berada di atasnya. Naam, ya, dengan apa? Ala annahu haqqun. Itu alasan mereka bahwasanya bapaknya itulah yang benar. Naam, wa anna ma jaa bihi Nuhun batilun, ini. Dan beranggapan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam adalah batil, li'annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'uhum. Perhatikan. Dikarenakan kenapa batil? Dikarenakan Nabi Nuh alaihi salam atau ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam menyelisih apa yang dulu dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Jadi hujah mereka bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka. Nah, kalau kita tidak, hujah kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Semoga barakallahu fikum bermanfaat bagi kita semuanya, penjelasan yang sangat ringkas dan barakallahu fikum insyaallah taala dipahami serta bisa diamalkan oleh kita semuanya. Jangan sampai kita memiliki pemikiran atau memiliki sifat seperti sifat orang-orang jahiliyah, yaitu berhujjah dengan apa? Dengan orang-orang terdahulu dari kalangan bapak-bapak kita atau mbah-mbah kita atau nenek moyang kita, kemudian meninggalkan dalil. Jangan. Namun kita adalah orang-orang yang barakallahu fikum diharapkan untuk menjadi tauladan, diharapkan untuk menjadi penerus dakwah dan perjuangan yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya kita berhujjah, mencari dalil, menjadikan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.